Bab 91, Pilihan. Nama, Dunia Dewa dan Iblis Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang, TL, Kurir, TL. Ada ringkasan untuk bab ini yang menurutku tidak berguna untuk diterjemahkan. Yue Zong menatap Lin Jun, langsung ke intinya dia bertanya, katakan padaku kemampuan apa yang kau miliki. Lin Jun tidak ragu, aku adalah tukang kunci sebelum ZAG. Aku bisa membuka kunci apapun dalam waktu kurang dari 1 menit. Kupikir kemampuanku akan berguna untukmu. Yue Zong berkata dengan jelas, apapun yang terkunci bisa dibuka. Sungguh kata-kata yang besar. Bisakah kau membuka kunci pemindai iris? Lin Jun menjadi sedikit malu dan berkata, tidak. Aku hanya bisa membuka beberapa kunci biasa. Misalnya, pintu keamanan, pintu hotel, dan kunci penggunaan sipil biasa. Pandangan Yue Zong terfokus pada Lin Jun, baiklah. Aku akan menerimamu. Kau akan mulai sebagai personel luar terlebih dahulu. Tapi apakah kau mengerti aturan kami? Lin Jun dengan bersemangat berkata, jelas. Aku tahu semua aturan dengan sangat jelas. Saat ini dunia sudah mulai berubah. Jika seseorang dapat mengikuti kekuatan yang tangguh, maka sangat tidak mungkin untuk mati kelaparan. Menjadi personel luar untuk kelompok Yue Zong yang tangguh, itu sudah menjadi keinginan semua orang di desa Always Bright. Yue Zong mencari-cari bangkai anjing dan kucing yang bermutasi, tetapi dia tidak dapat menemukan manik-manik kaca. Itu membuatnya sedikit kecewa. Setelah memutuskan bahwa binatang bermutasi dapat dimakan, Yue Zong membagikan daging ular dan anjing. Bahkan para penyintas desa Always Bright lainnya akan menerima semangkuk sup daging. Semua orang bersemangat seperti sedang ada festival. Setelah Yue Zong pulih, dia kembali menggunakan ayam sebagai umpan, mencoba menangkap ular bermutasi lainnya. Setelah beberapa hari setiap inci sungai telah diuji. Tetapi tidak ada sedikit pun tanda-tanda ular lain. Yue Zong mengorganisasi sekelompok orang untuk mulai memancing di sungai setelah dia memastikan tidak ada ular sungai yang bermutasi. Ikan sangat melimpah di sungai kecil itu. Sebuah jaring dipasang untuk menangkap selusin kek ikan. Besok aku ingin pergi ke pertemuan di kota Longhai. Siapa di antara kalian yang ingin ikut denganku? Setelah makan malam, Yue Zong mengumpulkan semua penyintas kota Leijiang. Sebagian besar korban selamat yang diselamatkan dari kota Leijiang bukanlah bawahannya, dan mereka tidak memasuki sistemnya. Orang-orang yang diselamatkan oleh Yue Zong dari kota Leijiang lebih menaruh harapan pada organisasi kam korban selamat di balai kota Longhai daripada Yue Zong. Mereka tidak berada dalam sistemnya jadi dia tidak bisa memaksa mereka untuk melakukan apapun. Aku ingin pergi. Aku akan pergi. Begitu kata-kata Yue Zong keluar, segera ada ledakan balasan. Hampir semua orang meneriakkan balasan. Yue Zong menatap mata orang-orang itu, menoleh ke Qiyang dan berkata, Qiyang, kamu tinggal di sini dan ambil alih. Aku tidak percaya orang lain. Temperamen Qiyang stabil, dan kekuatannya juga dahsyat. Dia adalah salah satu sahabat Yue Zong. Jika Qiyang mengambil alih desa selalu cerah, maka Yue Zong dapat dengan tenang meninggalkan desa selalu cerah. Jika tidak, begitu Yue Zong pergi, desa selalu cerah dapat kembali kacau. Meskipun visi Yue Zong bukanlah untuk menduduki desa selalu cerah, itu tetap saja ratusan orang. Begitu kekacauan kembali terjadi, tidak diketahui berapa banyak orang berbakat yang dapat diselamatkan. Ya, Qiyang menatap Yue Zong, menganggukkan kepalanya. Kalian semua ingin ikut denganku ke markas kota Longhai, tidak masalah. Dulu aku berjanji untuk membawa kalian ke sana. Tetapi ada satu hal yang harus kunyatakan sebelumnya. Begitu kita sampai di kota Longhai, tanggung jawab. Keselamatan dan makanan kalian semua akan dialihkan ke pemerintah kota Longhai. Apakah ada masalah dengan itu? Mata Yue Zong menyapu seluruh ruangan. Mayoritas yang selamat tidak memiliki kemampuan apapun, yang setara dengan beban. Mereka ingin pergi, dan Yue Zong dengan senang hati meringankan beban itu. Jika Yue Zong dapat menyerahkan mereka ke tangan pemerintah kota Longhai, maka bebannya akan menjadi jauh lebih ringan. Para wanita itu ragu-ragu setelah mendengar kata-kata Yue Zong. Mereka telah melihat aspek kekejaman ZAG di desa selalu cerah. Mereka tidak tahu seperti apa kam penyintas di kota Longhai nantinya. Jika Yue Zong tidak menjaga mereka, mereka tidak tahu seperti apa masa depan nanti. Saat para wanita itu berpikir, Zhang Xuan tiba-tiba berkata, aku ingin tinggal. Yue Zong,
Aku ingin tinggal di sini dan membantumu membersihkan. Bolehkah? Yue Zong menatap Zhang Xuan yang berwajah bayi dan imut, sedikit tersenyum, dia berkata, tentu saja boleh. Aku akan menjadikanmu anggota tim pendahuluan jika kau ingin tinggal. Zhang Xin menatap Qi Yang, dengan nada tegas dia berkata, aku juga ingin tinggal. Wang Qian melotot ke Zhang Xin, dan membentak, aku juga ingin tinggal. Yue Zong menatap Qi yang terdiam. Dengan senyum lembut dia berkata, kalian berdua juga akan menjadi anggota tim pendahuluan. Yuan Ying menatap Zhang Xuan, menatap Yue Zong, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, aku juga ingin tinggal. Aku juga ingin tinggal, kata Zhang Xin. Bertentangan dengan harapan Yue Zong, dia juga memutuskan untuk tinggal. Selain kelima wanita ini, semua orang tetap diam. Yue Zong menatap semua orang dan berkata dengan jelas, karena ini masalahnya, semua orang berkemas malam ini. Kita akan berangkat besok. Tidak lama setelah semua orang bubar, Yue Zong dan Lu Wen merasa nyaman dan saling mandi seperti pasangan kecil yang bahagia. Setelah bermesraan, Yue Zong memeluk Lu Wen dan Guo Yu dan bersandar di dinding pemandian. Lu Wen berbaring di dada Yue Zong. Dia memegang erat lengan Yue Zong dan mengamuk, kakak Yue Zong, bagaimana kalau aku pergi bersamamu ke kota Longhai? Berpisah denganmu begitu lama sungguh tak tertahankan. Yue Zong, dengan penuh kasih sayang menatap Lu Wen yang imut di lengannya. Dia menciumnya dan berkata, lalu apa yang akan terjadi di sini? Ini markas kita. Kamu adalah wanita bos, mungkinkah kamu tidak ingin mengambil alih tempat ini, dan mempertahankan markas kita? Lu Wen memeluk lengan Yue Zong, menggunakan dada kecilnya yang montok untuk mendorongnya ke arahnya. Qi Yang di sini bukan kamu. Bawa aku bersamamu, ya atau tidak? Yue Zong merasakan kulit Lu Wen yang lembut dan halus, dan hatinya tergerak. Mengelus kepala kecilnya yang imut, dia dengan penuh kasih berkata, oke, kakak adalah yang terbaik. Lu Wen meledak dengan pujian, dan dia mencium wajah Yue Zong 2 kali. Guo Yu juga meraih lengan Yue Zong. Dengan kedua matanya yang besar dan indah, dia menatap Yue Zong, Tuan, bolehkah saya pergi bersama Anda? Saya dapat membantu Anda mengerjakan semua tugas. Ya, Yue Zong menatap wanita penggoda cantik yang seperti boneka porselen itu. Dia membungkuk dan mencium keningnya dengan lembut. Akhir-akhir ini Guo Yu terus-menerus menangani berbagai pekerjaan. Dia menyelesaikan apapun yang diperintahkan Yue Zong. Urusan kehidupan sehari-hari Yue Zong diurus oleh Guo Yu. Dia sedikit terhubung dengan Lolita imut ini. Mendengar persetujuan Yue Zong, Guo Yu menunjukkan senyum manis. Di jalan raya menuju kota Longhai, 2 truk Dongfeng, 2 jeep, dan sebuah Hummer membentuk iring-iringan mobil kecil, dan melaju kencang di sepanjang jalan. Selamatkan aku, selamatkan aku. Tiba-tiba, 8 pria, mengenakan berbagai macam pakaian, bergegas keluar dari jalan samping. Mereka membawa berbagai senapan dan pistol model lama. Di belakang mereka, 2 S1 mengejar mereka dengan ketat seperti angin tanpa henti. Di tengah teriakan minta tolong yang intens, seorang pria yang tertinggal di belakang dicakar oleh S1. Sebuah cakaran besar segera muncul di bahunya. Wajahnya menjadi pucat. Menggunakan kekuatan penuhnya untuk melepaskan diri dari S1, dia dengan gila bergegas maju lagi. Yue Zong memberi perintah kepada Wang Suang yang mengemudikan mobil, hentikan kendaraannya. Bunuh mereka. Wang Suang segera menginjak rem dan menghentikan Hummer. Kendaraan berikut berhenti dengan cepat di belakang mereka. 12 pria yang membawa senapan serbu tipe 79 melompat turun dari kendaraan. Melotot seperti harimau, mereka mengarahkan senjata mereka ke 8 pria yang membawa berbagai jenis senjata lama. Dagouzi memerintahkan 8 orang yang melarikan diri itu, jatuhkan senjata. Lalu jongkok, kalau tidak, kami akan melepaskan tembakan. Protokol Yue Zong ketika berhadapan dengan personel bersenjata adalah pertama-tama membuat mereka menyerahkan senjata, baru kemudian dia akan membantu. Kalau tidak, membiarkan pihak lain bergabung dengan barisannya terlalu berbahaya. Melihat pihak Yue Zong membawa senapan serbu tipe 79, mata 8 orang itu berkilat ketakutan. Mereka segera melempar senjata mereka ke samping, dan mereka menyerbu ke barisan Yue Zong, sambil berteriak keras, jangan tembak. Tolong selamatkan kami. Dibandingkan dengan monster S1, berada di barisan orang-orang terasa jauh lebih aman. Yue Zong keluar dari kendaraan.
Sambil memegang pedang tang imitasi, bayangannya berkelebat, muncul naik turun di depan dua S1 itu. Pedang itu melintas, dan kepala mereka dengan mudah terlempar. Dua mayat S1 tanpa kepala itu jatuh ke tanah. Mereka mengeluarkan 20 koin kehidupan dan sebuah kotak putih. Betapa parahnya, 8 orang yang selamat melihat Yue Zong dengan mudah memenggal kepala mereka. S1 yang ada di surga diturunkan ke bumi dengan begitu mudahnya, dan mata mereka berkilat ketakutan. Yue Zong melemparkan kotak putih dan koin kehidupan ke dalam ransel. Dia bertanya kepada 8 orang di hadapannya, siapa kalian semua? Meskipun Yue Zong memiliki cincin penyimpanan, dia masih membawa ransel itu di depan orang lain untuk menipu publik. Cincin penyimpanan adalah harta karun level 6. Jika orang lain tahu, pasti mereka akan iri dan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Seperti seorang penjahat, Dagouzi dengan galak berkata kepada para penyintas, ini kapten kami, Yue. Yue menanyakan sesuatu padamu, mengapa kamu tidak segera menjawab? Jika kamu tidak jujur, aku akan mengeksekusimu. Seorang pemuda dengan perawakan seorang pemimpin dengan cepat berkata, kami adalah kelompok kam penyintas kota Long Hai yang sedang mencari persediaan. Namaku Wang Hai. Aku adalah pemimpin tim kelompok kecil ini. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Yue Zong menatap dan berkata dengan suara rendah ke arah Wang Hai. Wang Hai. Aku ingin tahu situasi terkini kam penyintas kota Long Hai. Ceritakan semua yang kau tahu. Aku hanya ingin tahu informasi tentang kota Long Hai. Aku akan memberimu senjata dan orang-orangmu. Tetapi jika aku tahu kau menipuku, itu akan menjadi malapetaka bagimu. Ya, hati Wang Hai menggigil ketakutan, lalu dia memberitahu Yue Zong semua yang dia tahu tentang kam penyintas kota Long Hai. Hari itu, ZAG dimulai, Long Hai juga mendengar suara yang mengaku sebagai tangan Tuhan. Mayoritas orang menjadi zombie. Kelompok penyintas kota Long Hai juga memiliki 7 orang yang terinfeksi dan berubah menjadi zombie. Namun untungnya, kota Long Hai memiliki pasukan yang ditempatkan di dekatnya. Unit mereka juga, sebagian besar terinfeksi dan berubah menjadi zombie, dan struktur organisasi unit yang mapan menghilang. Namun, ada sebagian pasukan di bawah komando komandan batalion bernama Lei Cheng yang menggunakan senjata api modern untuk membersihkan semua zombie, memulihkan kam militer. Kepemimpinan kota Long Hai yang tersisa di bawah komando wali kota kota Long Hai, Chen Jianfeng. Polisi bersenjata yang tersisa disatukan ke dalam unit tentara Lei Cheng. Setelah berkumpul, Chen Jianfeng segera mengatur tenaga kerja untuk menyerang distrik yang lebih sedikit penduduknya di Kabupaten Qingyuan di kota Long Hai. Para mutan itu baru saja mulai, mereka adalah zombie yang belum berevolusi. Mereka tidak memiliki kesempatan menghadapi pasukan terorganisasi modern. Setelah 2 hari pertempuran, zombie Kabupaten Qingyuan dibersihkan. Chen Jianfeng menggunakan Kabupaten Qingyuan untuk mendirikan kamp penyintas kota Long Hai, mengumpulkan berbagai penyintas. Ini semua yang saya ketahui. Saat ini Kabupaten Qingyuan memiliki hampir 4.000 penyintas. Setiap hari, kelompok pelarian dan penyintas yang tersebar memasuki pangkalan penyintas kota Long Hai. Wang Hai menatap Yue Zong, dengan hati-hati bertanya, bolehkah aku bertanya, apakah Anda seorang evolver, Kapten Yue? TL, istilah, Qiang Hua Ze, telah digunakan beberapa kali oleh penulis. Itu pada dasarnya berarti seseorang yang tumbuh lebih kuat, dan aku akan menerjemahkannya sebagai evolver sekarang. Yue Zong dengan penasaran bertanya, berapa banyak evolver yang dimiliki kam kota Long Hai? Wang Hai menjawab, puluhan orang. Di dunia ini, ada orang-orang yang tidak kekurangan keberuntungan dan kekuatan. Yue Zong juga tidak percaya bahwa dia adalah satu-satunya evolver. Tetapi setelah mendengar puluhan evolver ada, itu membuatnya merasa sedikit tertekan. Wang Hai bertanya, Kapten Yue, apakah Anda ingin memasuki kamp penyintas kota Long Hai? Yue Zong berkata, benar. Wang Hai menjelaskan kepada Yue Zong, saat ini, pangkalan tersebut menetapkan kebijakan baru. Orang-orang yang memasuki pangkalan harus menyerahkan semua barang yang mereka dapatkan dari sistem dunia dewa dan iblis. Pangkalan tersebut juga akan menyita senjata dan amunisi Anda. Anda harus sedikit berhati-hati. Mereka juga memiliki barang-barang ini. Alis Yue Zong berkerut. Dia memerintahkan kepada Dagouzi, ambil 5 kg beras dan berikan kepada Wang Hai. Dagouzi mengangguk, dia dengan cepat memberikan Wang Hai 5 kg beras dari truk Dongfeng, Kapten Yue memberimu ini.
Terima kasih Kapten Yue. Terima kasih Kapten Yue. Wang Hai membawa sekotak mie instan, segera dia tersenyum. Kali ini ketika dia membawa keluar kelompok tersebut, ada banyak kerugian, tetapi dia sekarang memiliki 5 kilogram beras. Sebanyak itu bisa dianggap sebagai panen. Makanan tidak melimpah di pangkalan penyintas kota Longhai. Mengapa kamu ingin mengikatku? Mengapa? Saat itu, teriakan panik seorang pria terdengar. Suara Yue Zong dengan lancar menoleh. Dia melihat salah satu anak buah Wang Hai telah diikat erat. Wang Suang berdiri di atasnya sambil memegang pedang tang imitasi. Dia adalah orang yang memiliki bekas cakar di bahunya. Tunggu sebentar, teriak Wang Hai. Kemudian dia berjalan di depan orang yang telah dicakar oleh S1. Dia menghela napas dan berkata, Li Tua, sebagai seseorang yang telah terinfeksi, tidak ada harapan. Apakah Anda punya kata-kata terakhir? Melihat Wang Hai, Lao Li sangat tersentuh, dan matanya menjadi merah. Dia berkata dengan sedikit sedih, Kapten Wang, kematianku tidak masalah, tapi bagaimana dengan istri dan anakku? Wang Hai perlahan berkata, kedua orang ini, kami akan membantumu mengurus mereka. Kamu bisa tenang. Anak buah Wang Hai yang tersisa melihat pemandangan ini. Hati mereka menjadi terbebani. Li Tua adalah orang yang jujur, dan dia sangat populer di kelompok itu. Tidak ada yang ingin melihatnya mati, tetapi mereka yang terinfeksi pasti akan mati. Ini adalah hukum. Bahkan para evolver yang diperkuat oleh sistem dunia dewa dan iblis akan berubah menjadi zombie saat terinfeksi. Virus ini benar-benar mengerikan. Li Tua memejamkan matanya. Ayo, beri aku kebahagiaan. Wang Hai menatap Yue Zong dan berkata, Kapten Yue, bisakah kamu membiarkan kami menyelesaikan ini sendiri? Yue Zong mengangguk, dan Wang Suang menyingkirkan pedang tang imitasi. Wang Hai mengarahkan senjatanya ke otak Li Tua dan berkata, Li Tua, pergilah dengan baik. Peng, sebuah tembakan, kepala Li Tua mendapat lubang berdarah, dan kemudian dia jatuh ke tanah. Da Gouzi datang ke sisi Yue Zong dan bertanya, Kapten Yue, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita masih akan pergi ke kamp penyintas kota Longhai? Jika kelompok Yue Zong barang-barang mereka disita oleh pangkalan kota Longhai, maka mereka akan diinjak-injak seperti harimau yang giginya dicabut. Da Gouzi agak menyerah, ingin kembali ke desa selalu cerah. Yue Zong hanya berkata, kita lanjutkan. Yue Zong datang ke hadapan Wang Hai dan dengan jelas berkata, Wang Hai, kamu dan anak buahmu boleh pergi. Terima kasih Kapten Yue. Terima kasih Kapten Yue. Ketika kamu tiba di pangkalan kota Longhai, temui aku. Aku pasti akan mentraktirmu. Wang Hai berulang kali berteriak kegirangan. Selesai berbicara, Wang Hai takut Yue Zong akan menarik kembali kata-katanya. Dia membawa 6 orangnya dan segera meninggalkan daerah itu. Dibandingkan dengan zombie yang terus berevolusi, orang biasa lebih mudah dihadapi. Karena itu beberapa orang mulai memburu sesama manusia, dan mereka mulai merampas persediaan. Sangat sedikit orang seperti Yue Zong yang akan menyelamatkan mereka, dan kemudian tidak mengambil senjata api yang mereka andalkan untuk bertahan hidup. Lin Jun, kemarilah. Yue Zong merenung sejenak, dan memanggil anggota tim di sisinya. Lin Jun tiba di rumah Yue Zong dan bertanya dengan sedikit bersemangat, Kapten Yue, apa perintahmu? Lin Jun tidak memiliki banyak pengalaman di sisi Yue Zong. Dia benar-benar ingin menunjukkan kemampuannya. Yue Zong menatap Lin Jun dan bertanya, kamu akrab dengan daerah sekitar kota Longhai. Apakah kamu tahu tempat untuk menyembunyikan persediaan kita? Kampung halaman Lin Jun memang merupakan daerah kecil di dekat kota Longhai. Dia relatif akrab dengan daerah itu. Ini adalah salah satu alasan Yue Zong membawanya. Dia membutuhkan seseorang yang akrab dengan daerah itu sebagai pemandu. Lin Jun mengernyitkan alisnya, berpikir sejenak, dan akhirnya berkata kepada Yue Zong, ada. Aku ingat di dekat King Yuan ada sebuah desa kecil bernama Desa Si dengan sebuah gua. Desa Si hanya dihuni oleh beberapa orang, hanya beberapa lusin orang. Tanahnya tandus tanpa persediaan apapun. Seharusnya tidak ada seorang pun yang pergi ke sana. Da Gouzi, kata Yue Zong dengan suara berat. Ada apa, Kapten Yue? Da Gouzi datang ke sisi Yue Zong dan bertanya. Pilih beberapa orang untuk mengikutiku. Kau tinggal dan bertahanlah di sini. Kali ini kita akan pergi. Jangan beritahu siapapun tentang keberadaan wanita-wanita ini. Mengerti, kata Yue Zong kepada Da Gouzi.
Para wanita yang ingin pergi ke kamp penyintas kota Longhai telah dikecualikan oleh Yue Zhong sebagai mitra terpercaya. Bagaimanapun, mereka ingin pergi setelah tiba di kota Longhai. Apapun bisa terjadi pada mereka di masa depan. Da Gouzi menganggukkan kepalanya, dia memilih beberapa orang untuk mengikuti Yue Zhong. Mereka mengendarai truk Dongfeng yang penuh dengan barang-barang dan senjata bertahan hidup. Kemana Yue Zhong pergi? Melihat Yue Zhong keluar, Chen Yao tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Da Gouzi menatap Chen Yao dan berkata dengan dingin, "Chen Yao, apakah kamu seharusnya bertanya tentang keberadaan Kapten Yue?" Da Gouzi memandang rendah mereka yang diselamatkan oleh Yue Zhong yang telah memilih untuk pergi. Chen Yao menatap kosong. Dia tidak pernah mengira Da Gouzi akan berbicara seperti ini padanya. Da Gouzi selalu sopan kepada orang-orang yang mengikuti Yue Zhong di desa selalu cerah. Dia tidak pernah sedingin ini. Alis Chen Yao berkerut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Ada apa dengan sikapmu?" "Aku khawatir tentang Yue Zhong jadi aku bertanya." Da Gouzi berkata dengan datar, "Setelah kita sampai di markas penyintas kota Longhai, kamu bukan salah satu dari orang-orang kami. Sebaiknya kamu tidak bertanya tentang bisnis Kapten Yue." Chen Yao masih ingin mengatakan sesuatu. Tetapi Ji Qingwu menarik pakaiannya, menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Yao Yao, kita sudah menjadi orang luar. Kami memutuskan untuk meninggalkan desa selalu cerah dan pergi ke markas penyintas kota Longhai. Wajar saja mereka bersikap seperti ini kepada kita. Bagaimanapun, masalah ini menyangkut keselamatan mereka." Setelah mendengar perkataan Ji Qingwu, berbagai macam perasaan muncul di hati Chen Yao. Agak getir, sebagian dari dirinya ingin tetap berada di sisi Yue Zhong, tetapi dia juga ingin kembali ke perlindungan pemerintah dan masyarakat yang tertib. Di bawah kekuasaan pemerintah dan tatanan masyarakat, dia adalah seorang putri, tetapi bagi Yue Zhong dia hanyalah gadis cantik biasa. Dia juga tidak punya perasaan terhadap Yue Zhong, jadi tentu saja dia memilih markas penyintas kota Longhai. Ji Qingwu menatap Chen Yao yang sedang bimbang tanpa berbicara. Ia lebih suka tinggal di sisi Yue Zhong, tetapi Chen Yao adalah sahabatnya. Keluarga Ji Qingwu juga telah melayani keluarga Chen Yao selama beberapa generasi. Kakek Ji Qingwu adalah pengawal pribadi kakek Chen Yao. Sejak generasi mereka, keluarga Ji telah menjadi kekuatan bawahan bagi keluarga Chen. Secara resmi dan pribadi, Ji Qingwu harus bersama Chen Yao. Di bawah bimbingan Lin Jun, Yue Zhong dengan mudah menemukan gua tersebut. Ia mengambil semua barang di truk Dongfeng dan menyimpannya di sana, lalu kembali ke iring-iringan mobil. Terus bergerak di sepanjang jalan raya, kelompok Yue Zhong dengan cepat tiba di pintu masuk markas penyintas di daerah Qingyuan. Daerah Qingyuan adalah kota kecil yang terletak tidak jauh di sebelah barat kota Longhai. Sebelum zaman Z, daerah tersebut memiliki tembok dan bangunan kuno yang terpelihara dengan baik yang menjadi nilai jual bagi industri pariwisata. Yue Zhong melihat tembok kota Qingyuan dari jauh. Tembok-tembok itu sangat berguna untuk bertahan melawan zombie dan binatang bermutasi jika dipadukan dengan persenjataan modern. Berhenti, kelompok Yue Zhong baru saja tiba di depan gerbang. 4 tentara bersenjata lengkap segera bergegas dan berteriak. Yue Zhong keluar dari kendaraan mereka satu persatu. Begitu kelompok Yue Zhong keluar dari kendaraan mereka, mereka disita oleh para tentara. Beberapa personel pemerintah berjalan mendekat. Di antara mereka, satu orang datang ke sisi Yue Zhong dan berkata, "Saya bertanggung jawab untuk menerima para penyintas. Nama saya Chen Ziguang. Kalian semua boleh membawa barang-barang pribadi kalian dan memasuki kamp penyintas kota Longhai. Uang tunai, emas, dan berlian dapat ditukar di sini dengan kupon makanan." Mata Zhao Li berbinar, dia buru-buru bertanya, "Berapa nilai tukar uang tunai dan emas dengan kupon makanan?" TL, tidak ingat Zhao Li. Dia dan putranya bergabung dengan kelompok di Zhao Li selalu membawa koper berisi uang tunai dan emas untuk dapat berdagang di kamp penyintas kota Longhai. Chen Ziguan, dengan jelas mengatakan, 10.000 RMB untuk 0,5 kg kupon makanan, 1 kg emas untuk 10 kg kupon makanan, dan 1 kg berlian untuk 10 kg kupon makanan. Alis Zhao Li berkerut, karakter wanitanya yang kuat meledak berteriak pada Chen Ziguang, "Apa? 10.000 RMB untuk kupon makanan senilai 0,5 kg. Nilai tukar ini terlalu tidak masuk akal. Bawa kepemimpinanmu kepadaku. Aku adalah ketua dewan untuk rantai makanan cepat saji Duo Liven."
Nilai rantai makanan cepat saji Duolifen melebihi 100 juta. Itu adalah rantai makanan cepat saji gaya Cina yang sangat populer sebelum ZAG. Zhao Li adalah seorang selebriti sosial sebagai ketua dewan. Dia sangat berhati-hati dalam kelompok Yue Zong. Begitu dia tiba di sistem pemerintahan, dia langsung mulai bersikap angkuh. Chen Ziguang menatap Zhao Li dengan sedikit sinis, tidak perlu. Akulah pemimpinnya, kamu boleh menukar atau tidak, tetapi aku tidak akan melakukannya setelah kamu memasuki kamp. Chen Ziguang tidak menatap lagi ke mantan ketua dewan Zhao Li. Sambil menatap Yue Zong, dia berkata dengan jelas, kamu tidak diizinkan membawa senjata di pangkalan kota Longhai. Kamu harus menyerahkan semua senjatamu. Semua peralatan dan barang dari dunia dewa dan iblis harus diserahkan ke pangkalan. Jika tidak, kamu akan melanggar kejahatan menyembunyikan barang dan senjata. Sekarang, para pria pergi ke sini dan para wanita pergi ke sana. Kami akan melakukan pencarian barang. Selesai berbicara, Chen Ziguang mulai membawa Yue Zong dan anak buahnya ke sebuah ruangan kecil. Seorang pegawai pemerintah wanita mulai membawa Zhao Li ke ruangan kecil lainnya. Tunggu sebentar, aku akan menukar. Aku ingin menukarnya dengan kupon makanan. Melihat Chen Ziguang pergi, Zhao Li langsung panik. Dia meraih koper berisi RMB dan berlari di depan Chen Ziguang sambil berteriak. Zhao Li tidak tahu seperti apa di dalam pangkalan itu, tetapi jika dia tidak punya makanan, dia tidak akan bisa bertahan hidup. Tidak peduli berapa banyak dia harus menukarnya dengan beberapa kupon makanan. Kalau tidak, akan sulit baginya dan putranya untuk bertahan hidup di pangkalan itu. Chen Ziguang menatap wanita yang tumbuh dengan baik itu, matanya memancarkan pandangan cabul. Dengan senyum dingin, dia menyerahkan selembar kertas kepada Zhao Li, saat ini aku sedang tidak ingin membantumu bertukar. Jika kamu ingin menukar kupon makanan, datanglah sendiri ke tempat ini malam ini. Zhao Li mengambil selembar kertas kecil itu dan melihatnya. Wajahnya menjadi pucat pasi. Di selembar kertas itu tertulis alamat untuk nomor unit. Dia adalah orang yang telah mengalami kehidupan, dan dia jelas mengerti maksud Chen Ziguang. Tanpa mempedulikan Zhao Li, Chen Ziguang membawa kelompok Yue Zong ke ruangan kecil. Benarkah seperti ini? Zhao Li meraih kertas itu. Ekspresi wajahnya gelisah. Awalnya dia yakin akan memiliki kehidupan yang berada di puncak tatanan sosial setelah tiba di kamp penyintas kota Longhai. Namun, baru saja seorang pejabat pemerintah biasa mulai melirik tubuhnya. Hal itu membuat hatinya dipenuhi rasa takut dan ketidakpastian akan masa depan. Chen Ziguang dan 3 personel mulai menggeledah barang-barang pribadi kelompok itu di ruangan kecil itu. Keempat pria itu tangannya kotor, dan mereka mengambil rokok dan permen lalu memasukkannya ke dalam saku mereka sendiri. Pekerjaan menerima para penyintas adalah posisi yang menguntungkan. Para pekerja ini dapat mengumpulkan banyak harta dari para penyintas setiap hari. Da Gouzi melihat Chen Ziguang mencuri rokoknya. Langsung panik, dia berteriak, tunggu sebentar. Ini milikku. Wajah Chen Ziguang muram. Dia menatap Da Gouzi dan berkata, apa barang-barangmu? Ini milikku. Jangan katakan hal-hal yang akan kamu sesali. Hati-hati atau aku akan menuduhmu dengan fitnah. Aku akan membuatmu jongkok di balik jeruji besi. Da Gouzi berteriak dengan amarah yang tak terbatas, jadi kamu seperti ini. Tidak ada bedanya dengan bandit. Chen Ziguang menatap Da Gouzi dan tersenyum dingin, apa? Kamu tidak setuju? Jika kamu tidak setuju dengan bos maka dia akan membuatmu menghilang. Bos ini bekerja sangat keras untuk menerima kalian semua. Jika bos tidak diberi penghargaan lalu siapa yang akan melakukannya? Jika kamu memiliki kemampuan, maka pergilah mengajukan keluhan. Ketiga pekerja lainnya semua tertawa. Sebelum ZAG keluhan publik pada dasarnya tidak berguna. Jangan sebutkan tatanan kacau setelah ZAG. Selama seseorang tidak membuat gangguan besar, maka otoritas atas pada dasarnya tidak akan menyelidiki masalah-masalah kecil ini. Da Gouzi masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Yue Zong menatapnya. Dia segera diam. Chen Ziguang melihat Da Gouzi menutup mulutnya, dan dia menjadi senang. Dia melihat cincin di tangan Yue Zong, dan matanya bersinar. Tanpa ragu dia berkata, kau, lepaskan 2 cincinmu. Aku menjatuhkannya dengan ceroboh di masa lalu, dan kau masih belum mengembalikannya padaku. Cahaya dingin melintas di mata Yue Zong. Dia berkata dengan dingin, apakah kau yakin kau menjatuhkannya? Chen Ziguang tampak murah hati dan berkata, itu tidak diragukan lagi. Ambil dan kembalikan padaku.
Aku tidak akan ribut tentang kau yang mencuri cincinku. Pencurian adalah pelanggaran serius di kota Longhai. Orang yang tertangkap polisi dapat ditembak di tempat kejadian. Aku memiliki hati yang baik. Aku tidak ingin menumpahkan darah. Aku akan membebaskanmu. Yue Zong tersenyum dingin. Cahaya dingin melintas di matanya, dan dia meluncurkan keterampilan seni ketakutan ke arah Chen Ziguang. Dalam sekejap, energi yang sangat mengerikan menyebar keluar dari tubuh Yue Zong, dan itu menyelimuti tubuh Chen Ziguang. Wajah Chen Ziguang memucat, dan matanya tiba-tiba kehilangan ekspresi dunia ini. Dia melihat dirinya dicengkeram oleh monster setinggi 2 meter. Monster itu menggunakan gergaji listrik dan memotong tubuhnya, dan darah serta isi perut mengalir keluar dari tubuhnya. Rasa sakitnya begitu parah sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan ratapan dingin yang menyedihkan. Seluruh tubuhnya berlutut tanpa daya di tanah, berteriak keras dengan sedih. Selamatkan hidupku, selamatkan aku, selamatkan aku. Mata Chen Ziguang menjadi merah darah, dan dia jatuh lumpuh di tanah. Tubuhnya berkeringat dingin, dan rasa sakitnya seperti ikan yang digoreng. Ketiga pekerja itu melihat Chen Ziguang dalam keadaan yang menyedihkan, dan wajah mereka berubah. Mereka mengeluarkan barang-barang curian dari saku mereka sambil meminta maaf berulang kali, maaf. Maaf. Kami tidak tahu kamu adalah seorang evolver. Kami tidak bermaksud menyinggung, mohon maafkan kami. Seorang evolver dengan keterampilan seperti ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihadapi oleh orang-orang kecil ini. Terutama jenis keterampilan yang digunakan Yue Zong yang dapat membuat Chen Ziguang merasakan sakit yang tak tertahankan tanpa peringatan apapun. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seorang evolver dengan jenis keterampilan ini di kota Longhai. Yue Zong tidak ingin membunuh siapapun, dan ia melepaskan keterampilan seni ketakutan dari Chen Ziguang. Chen Ziguang pulih setelah dilepaskan dari keterampilan itu. Ia dengan susah payah berdiri, dan menatap Yue Zong dengan ketakutan. Tidak berani mencoba trik lagi, ia gemetar dan berkata, "Kakak, kalian semua harus terlebih dahulu mengisi formulir. Setelah dipisahkan di sini selama 2 jam, akan ada seseorang yang akan mengatur pekerjaan dan tempat tinggal sesuai dengan keterampilan kalian." Yue Zong menerima formulir itu dan melihatnya, hanya untuk melihat bahwa ada berbagai macam pertanyaan di dalamnya. Chen Ziguang, di satu sisi, dengan hati-hati berkata, "Dalam formulir ini, poin terpenting adalah mengenai pekerjaan dan kemampuanmu sebelum zaman Z. Berdasarkan pekerjaan dan kemampuanmu, kamu akan diberikan pekerjaan dan barang. Di antara ini, para evolver bisa mendapatkan perlakuan yang sangat baik. Mereka bisa bergabung dengan pasukan tentara atau mungkin menjadi pegawai cabang pemerintah." Mengalami kemampuan Yue Zong yang menakutkan, Chen Ziguang tidak berani memancing amarahnya lagi. Meskipun, di dalam kota Longhai, bahkan para evolver tidak bisa membunuh sesuka hati mereka. Namun, kemampuan aneh Yue Zong benar-benar bisa membunuhnya dengan mudah tanpa ketahuan. Chen Ziguang mengingatkan, pekerjaan dan kemampuan sangat penting, ini berhubungan langsung dengan perlakuanmu di masa depan. Aturan zaman Z adalah hukum rimba, Chen Ziguang sangat jelas dalam satu hal ini. Dia tidak akan berani melawan Yue Zong yang merupakan seorang evolver. Dia hanya bisa mencoba sebisa mungkin untuk memenangkan hatinya. Yue Zong melemparkan sebungkus rokok kepada Chen Ziguang dan dengan acuh tak acuh berkata, "Kita ingin bersama, apa metode yang kamu miliki?" "Terima kasih, Saudara Yue." Chen Ziguang menerima rokok itu, matanya menunjukkan sedikit ekspresi bahagia. Rokok sangat diminati di dalam pangkalan, tetapi sangat sulit didapat. Bagi orang biasa seperti mereka, sangat sulit untuk mendapatkan sebungkus. Chen Ziguang merenung sejenak, "Jika kalian ingin bersama, maka kalian semua perlu mengisi formulir sebagai pengangguran. Hanya saja, jika itu terjadi, maka perlakuan masa depan kalian tidak akan baik." Pangkalan kota Longhai adalah tempat di mana orang-orang yang merupakan naga serta mereka yang merupakan ular berbaur. Ada juga beberapa geng kecil yang kuat. Chen Ziguang juga telah melihat banyak kelompok yang tidak mau berpisah. Bagaimanapun, semua orang bersama berarti kekuatan besar dan karenanya tidak akan mudah diganggu oleh orang lain. Setelah mendengarkan Chen Ziguang, kelompok Yue Zong semuanya mengisi pekerjaan dan kemampuan sebagai pengangguran. 2 jam kemudian, kelompok Yue Zong keluar dari ruangan. Di sisi lain, Lu Wen, Chen Yao juga keluar dari kamar mereka. "Kakak," melihat Yue Zong meninggalkan ruangan,
Luwen berlari ke sisinya dan memegang tangannya. Guo Yu juga datang ke sisi Yue. Gadis-gadis lainnya berdiri di seberang Yue, menatap Yue dengan mata penuh perasaan yang rumit. Mulai hari ini, mereka akan terpisah dan harus menghadapi dunia yang tidak dikenal sendiri. Chen Yao datang di sebelah Yue dan dengan tatapan rumit, perlahan berkata, Yue. Aku akan pergi. Mulai sekarang, jika kamu menghadapi masalah di kota Longhai, kamu bisa datang kepadaku. Aku akan datang membantumu dengan kemampuan terbaikku. Keluarga Chen memiliki pengaruh yang cukup besar di kota Longhai. Chen Yao menjelaskan identitasnya dengan jelas. Setelah itu, identitasnya diautentikasi dan dia dapat bertemu dengan kerabatnya di markas kota Longhai. Yue Zong melirik Chen Yao dan dengan suara berat, berkata, hati-hati. Yue Zong juga benar-benar menganggap Chen Yao sebagai orang yang memiliki kemampuan luar biasa dan penampilan yang luar biasa. Hanya saja, setiap orang memiliki ambisinya sendiri. Yue juga sudah siap secara mental untuk kepergiannya dan karenanya, dia tidak merasakan kekecewaan atau kehilangan yang besar. Selamat tinggal, Chen Yao menatap Yue Zong dengan penuh perhatian, pandangannya dialihkan ke sisinya di mana di setiap sisi berdiri Guo Yu dan Luwen. Sebuah cahaya kompleks melintas di matanya. Meninggalkan kalimat itu, dia pergi bersama Ji Qingwu. Zhao Li berjalan di sebelah Yue Zong dan memohon kepada Chen Ziguang yang berada di sebelah sisinya, Saudara Chen, saya mohon Anda untuk membantu saya menukar kupon makanan. Saya mohon. Zhao Li sudah menyadari, markas penyintas kota Longhai bukanlah tempat berlindung yang sempurna yang dia bayangkan. Statusnya sebagai ketua rantai makanan cepat saji tidak ada gunanya di sini. Pada dasarnya tidak ada yang membeli sahamnya. Dia tidak punya pilihan selain mengesampingkan statusnya sebelum ZAG. Saat itu dia pada dasarnya memandang rendah pekerja kantoran kecil. Chen Ziguang menatap Zhao Li. Melambaikan tangannya, dia berkata, tidak ada waktu. Enyahlah. Sebagai personel penerimaan pangkalan penyintas kota Longhai, Chen Ziguang telah bertemu dengan beberapa bos besar. Sebelum ZAG, Zhao Li memiliki uang dan status, tetapi sekarang dia tidak memiliki keduanya. Wajah Zhao Li memucat, dan matanya bersinar dengan keputusasaan. Jika dia tidak bisa mengubah koper RMB itu menjadi kupon makanan, maka itu hanya sekotak kertas yang tidak berguna. Dia sangat jelas tentang hal ini. Tanpa kupon makanan di tangannya, dia tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan hidup di kota Longhai. Bantu dia menukarnya, Yue Zong berkata dengan jelas sambil menatap Chen Ziguang. Ya, kakak Yue. Chen Ziguang segera menjawab dengan hormat, lalu dia memanggil seorang pekerja dan memerintahkannya, Lin kecil, bawa wanita ini dan pergi tukarkan dengan kupon makanan. Lin kecil dengan arogan menatap Zhao Li. Dia berkata dengan dingin, ikuti aku. Terima kasih. Zhao Li membungkuk dan mengucapkan terima kasih kepada Yue Zong. Dia akhirnya meraih kopernya dan mengikuti Lin kecil, meninggalkan daerah itu. Kakak Yue, ikuti aku. Aku akan membawa kalian semua ke tempat tinggal kalian. Chen Ziguang berkata dengan pandangan yang menyenangkan ke arah Yue Zong. ZAG mengikuti hukum rimba. Chen Ziguang mengandalkan statusnya sebagai pegawai negeri untuk berlenggak-lenggok di depan para penyintas biasa. Tetapi di hadapan orang-orang kuat di kota Longhai, dia tidak memiliki kesombongan seperti itu. Chen Ziguang tidak memiliki banyak pengaruh di basis penyintas kota Longhai, oleh karena itu dia selalu mencari seseorang untuk menjadi pendukungnya. Chen Ziguang ingin bergantung pada Yue Zong untuk naik ke tampuk kekuasaan. Yue memiliki kemampuan aneh dan juga orang-orang kuat lainnya yang mengikutinya. Jika dia bisa menjadi ajudan terpercaya Yue Zong, maka kekuatannya di markas penyintas kota Longhai bisa terkonsolidasi. Dia rela menerima penghinaan untuk menerima bantuan. Berjalan di jalan, Chen Ziguang meminta maaf kepada Yue Zong, Saudara Yue, masalah hari ini adalah salahku. Aku punya mata, tetapi aku gagal mengenali Gunung Tai. Aku telah sangat menyinggungmu, mohon maafkan aku. Yue Zong berkata dengan jelas, masalah itu sudah berlalu. Chen Ziguang menatap Yue Zong, Saudara Yue, bisakah aku bergaul denganmu? Aku tidak punya pengaruh besar, tetapi aku bisa menjelajahi gang-gang belakang. Jika ada sesuatu yang tidak jelas, tanyakan saja padaku. Da Gouzi melihat perubahan mendadak Chen Ziguang, dan dia dengan dingin mengejek, wajahmu benar-benar tebal. TL, memiliki wajah tebal berarti seseorang tidak tahu malu. Seolah-olah Chen Ziguang tidak mendengar,
dia terus melayani Yue Zong. Yue Zong berpikir sejenak, lalu segera berkata, baiklah. Meskipun ia mendapat pengantar kasar dari Wang Hai tentang kota Long Hai, ia masih membutuhkan penjelasan terperinci. Penjelasan yang tidak bisa dikatakan dalam waktu singkat. Chen Ziguang gembira, terima kasih saudara Yue. Terima kasih saudara Yue. Di bawah bimbingan Chen Ziguang, kelompok Yue Zong tiba di kediaman mereka. Bangunan itu adalah rongsokan 5 lantai di daerah kumuh. Setiap lantai memiliki 3 kamar. Di dalamnya tidak ada apa-apa selain tempat tidur dan toilet. Di luar bangunan itu ada rumah biasa. Ada beberapa pohon yang ditanam di sekitarnya, beberapa lahan pertanian terbengkalai, dan kolam kecil. Chen Ziguang dengan nada meminta maaf berkata, maaf saudara Yue. Para penyintas pengangguran hanya bisa tinggal di tempat terpencil seperti ini. Chen Ziguang jelas bukan pejabat tinggi. Tentu saja ia tidak bisa mengatur tempat yang bagus untuk Yue Zong. Yue Zong mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa, semua orang sibuk sepanjang hari. Perut mereka lapar, jadi mereka meninggalkan gedung dan keluar. Tidak lama setelah meninggalkan gedung, mereka melihat tempat terbuka dengan beberapa stan yang ditata. Beberapa pekerja ada di sana membagikan makanan bantuan. Puluhan orang mengantre panjang menunggu makanan. Seorang gendut memegang sendok sayur. Setiap orang yang melewati panci menerima sesendok bubur yang ditaruh di mangkuk mereka. Da Gouzi berjalan lewat dan melihat. Dia melihat bahwa di dalam mangkuk tidak ada nasi, pada dasarnya semua air. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh, sial, apakah ini yang dimakan orang? Ini semua air. Da Gouzi bisa makan semangkuk makanan setiap hari di desa selalu cerah. Bubur di desa selalu cerah juga lebih banyak nasinya daripada ini. Gendut yang membagikan bubur itu memandang Da Gouzi dan mengejek, jika kamu tidak mau makan, enyahlah. Tunggu sampai kamu lapar beberapa hari, baru kamu akan mempertimbangkannya lagi. Para penyintas lainnya menerima semangkuk bubur yang isinya air, dan mereka semua menjilati mangkuk mereka hingga bersih. Kemudian mereka melihat ke panci besar berisi bubur dengan mata penuh nafsu. Semangkuk makanan bantuan ini sebenarnya adalah sup nasi dan bukan bubur. Namun bagi para penyintas ini adalah harapan hidup mereka. Chen Ziguang meminta maaf kepada Yue Zong, saudara Yue, maafkan saya. Kalian semua hanya bisa menerima makanan bantuan di sini. Yue Zong melihat ke panci besar berisi makanan bantuan tanpa banyak nasi di dalamnya. Dia sama sekali tidak tertarik. Dia bertanya kepada Chen Ziguang, apakah ada pasar di sini? Saya ingin pergi membeli beberapa barang. Chen Ziguang segera berkata, iya. Silakan ikuti saya. Berjalan di sepanjang jalan di kamp penyintas, kelompok Yue Zong melihat semua orang tampak kelaparan. Jelas mereka semua kelaparan. Ada beberapa tempat dengan para pengungsi yang mengantre untuk mendapatkan bubur. Di bawah bimbingan Chen Ziguang, Yue Zong tiba di sebuah jalan. Ada berbagai macam barang yang dipajang di jalan. Kulit para pedagang hanya sedikit lebih baik daripada para penyintas kota lainnya. Di sana ada toko beras. Anda perlu kupon makanan yang dikeluarkan pemerintah untuk menukarnya dengan beras. Gaji pegawai pemerintah semuanya dikeluarkan dengan kupon makanan. Angkatan darat juga sama. Chen Ziguang menunjuk ke sebuah toko tempat 4 tentara berjaga dengan amunisi aktif dan menjelaskan kepada Yue Zong. Ini adalah jalan Phoenix tempat mereka menjual segala macam barang. Jika Anda memiliki bahan makanan atau kupon makanan, Anda dapat membeli banyak barang. Chen Ziguang menunjuk ke sebuah jalan dan menjelaskan kepada Yue Zong. Yue Zong mendengar perkenalan Chen Ziguang, dan kemudian dia memimpin semua orang ke jalan dengan cara yang megah. Bos, bolehkah saya membeli panci dan mangkuk ini? Setelah tiba di sebuah toko umum, Yue Zong melihat ke lantai yang penuh dengan panci dan wajan dan bertanya kepada pemiliknya. Pemilik toko itu menatap Yue Zong, dan segera matanya menjadi cerah. Dia buru-buru berkata, 1 atau 2 kupon makanan untuk 1 panci, 1 atau 2 kupon makanan untuk 20 mangkuk, 1 atau 2 kupon makanan untuk pisau dapur, 1 atau 2 kupon makanan untuk 3 panci besi. Atau Anda dapat menggunakan makanan untuk bertukar. Chen Ziguang menarik Yue Zong, dia dengan dingin berkata, bos, Anda ditipu. Harganya sangat tinggi. Pergi, saudara Yue, kita akan pergi ke tempat berikutnya. Yue Zong segera berbalik untuk pergi. Pemilik toko buru-buru berdiri. Dia berteriak, jangan pergi. Jangan pergi. Sedikit lebih murah tidak apa-apa. Sedikit lebih murah tidak apa-apa.
Yue Zong menunjuk ke sekeliling ke tanah, menunjukkan satu set panci dan wajan lengkap, kita akan membeli semua ini untuk 5 bungkus mie instan. Kalau tidak, Anda bisa menyimpannya saja. Pemilik toko menggertakkan giginya, setuju. Saat ini bahan makanan di kota Longhai sangat tegang. Nilai panci dan wajan ini sangat rendah. 5 bungkus mie instan sudah cukup bagi pemiliknya untuk makan enak. Yue Zong melambaikan tangannya. Da Gouzi mengeluarkan 2 bungkus mie instan dan memberikannya kepada pemilik toko. Lin Jun dan yang lainnya mengumpulkan panci dan wajan. Bos, aku punya barang bagus di sini. Datanglah ke sini untuk berbelanja. Bos, datanglah dan lihat-lihat. Melihat Yue Zong berbelanja dengan sangat murah hati, semua pemilik toko di sekitarnya mengundangnya ke toko mereka. Kapten Yue, ada peralatan untuk memperbaiki kendaraan. Chen Dalei, tukang reparasi kendaraan, berjalan ke seorang pedagang. Melihat peralatan di pedagang itu, matanya menjadi cerah. Chen Dalei adalah mekanik kendaraan yang mahir, tetapi ketika dia melarikan diri, dia harus meringankan beban dengan membuang makanannya. Melihat peralatan pedagang itu, dia tidak tahan. Dia sangat jelas tentang posisinya di kelompok Yue Zong. Dia harus menggunakan kemampuannya agar tidak dibuang. Setelah menerima persetujuan Yue Zong, Chen Dalei pergi ke pedagang itu dan menggunakan 4 bungkus mie instan untuk membeli peralatan. Bos, kemarilah dan beli sesuatu. Aku akan memberikannya padamu dengan harga yang lebih murah. Para pedagang menjadi lebih ramah setelah melihat Yue Zong begitu murah hati. Makanan saat ini sedang menjadi permintaan tertinggi di kota Longhai. Tidak banyak pelanggan di jalan ini. Lagi pula, hal terpenting saat ini adalah makan. Sangat sedikit orang yang bisa menggunakan makanan untuk membeli barang. Kota Longhai berbeda dengan desa Always Bright. Ada berbagai macam peralatan di sini. Beberapa di antaranya bahkan tidak dimiliki oleh desa Always Bright. Kelompok Yue Zong berjalan di sepanjang jalan dan membeli beberapa peralatan untuk dibawa kembali ke desa Always Bright. Saat Yue Zong sedang berjalan di jalan, seorang wanita muda mengenakan celana pendek jeans yang sangat pendek dan kaos putih yang menguning bergegas menghampiri Yue Zong. Dia penuh dengan energi muda, dan dia memohon kepada Yue Zong, "Kakak, apakah kamu ingin bermain denganku? Aku dulu adalah seorang siswa sekolah menengah. Sekantong mie instan cukup untuk 1 malam. Aku belum makan makanan lengkap selama seminggu. Aku mohon bermainlah denganku. Aku lapar." Dia melihat gadis cantik yang bahkan belum berusia 20 tahun. Mata Yue Zong memancarkan cahaya yang rumit. Dia tidak pernah berpikir bahwa pangkalan penyintas kota Longhai yang berada di bawah kendali pemerintah akan memiliki pemandangan seperti ini. Guo Yu dan Lu Wen menatap wanita muda itu. Mata mereka dipenuhi belas kasih dan perayaan. Mereka bersimpati tentang nasib wanita muda itu, dan mereka merayakan keberuntungan mereka dalam menemukan Yue Zong. Mereka tidak tahu apakah mereka akan menjual diri mereka sendiri karena kelaparan. Chen Ziguang menatap wanita muda itu tanpa tujuan. Dia berbalik dan berkata kepada Yue Zong, "Kakak Yue, jangan pedulikan dia. Untuk bermain dengan barang-barang semacam ini, kamu tidak perlu 1 kantong mie instan. Sekantong mie instan dapat membeli 3 pelacur, terlebih lagi mereka semua masih siswa sekolah menengah sebelum ZAG. Jika kamu ingin bermain, aku akan membawamu ke mereka. Kakak, aku akan melakukan apa saja. Apapun yang kamu inginkan tidak apa-apa. Aku mohon padamu, bermainlah denganku." Siswa sekolah menengah itu berlutut di depan Yue Zong memohon. Yue Zong tidak menatapnya lagi. Dia terus berjalan dengan orang-orangnya. Ketika siswa sekolah menengah itu memohon di depan Yue Zong, dia merasakan sesuatu di sakunya. Dia meraba, dan menemukan itu adalah biskuit terkompresi. Dia mengambilnya sambil melihat Yue Zong berjalan pergi. Melihat Guo Yu dan Lu Wen di sisi Yue Zong, matanya bersinar dengan iri. Kemudian dia pergi ke gang samping dan memakan biskuit terkompresinya sambil menangis. "Kakak, kenapa kamu tidak langsung memberikan biskuit terkompresi itu padanya?" Lu Wen bertanya pada Yue Zong dengan rasa ingin tahu. Dia melihat bahwa meskipun Yue Zong tidak memperhatikan gadis SMA itu, dia tetap diam-diam memberinya biskuit terkompresi. Yue Zong berkata dengan suara rendah, "Jika aku langsung memberikannya padanya, aku khawatir biskuit itu tidak akan bertahan di tangannya lebih dari beberapa menit sebelum dicuri oleh orang lain." Chen Ziguang berkata, "Lu Wen, seperti yang dikatakan kakak Yue. Hukum dan ketertiban di tempat ini benar-benar tidak baik. Meskipun perampokan,
pemerkosaan, dan kejahatan kekerasan semuanya dijatuhi hukuman mati ketika ditemukan. Hal-hal semacam ini masih terjadi. Apapun bisa terjadi ketika orang-orang sangat lapar. Meskipun kejahatan pemerkosaan dan perampokan dijatuhi hukuman mati di kota Longhai, tetapi kegelapan yang tak tertahankan di hati beberapa orang menghancurkan gagasan berharga tentang keselamatan. Dan orang-orang masih melakukan hal-hal ini secara diam-diam. Kakak, ayo main. 1 malam untuk 2 kupon makanan. Kakak, ayo main sebentar. 1 bungkus mie instan untuk 1 malam. Tidak lama setelah kelompok Yue Zong meninggalkan siswa SMA itu, beberapa wanita berbaris rapi dan teratur. Para wanita yang tampak kelaparan mengelilingi kelompok Yue Zong, menjual diri mereka sendiri. Sepertinya kota Longhai juga bukan tempat yang bagus. Ini adalah pertama kalinya Yue Zong melihat pemandangan wanita menjual diri mereka sendiri tanpa rasa takut. Melihat para wanita yang kelaparan itu, tanpa sedikit pun martabat, membuatnya goyah tentang keputusannya sebelumnya. Di masa lalu, Yue Zong ingin datang ke pangkalan penyintas kota Longhai karena dia berharap untuk melihat tatanan dipulihkan. Tempat di mana orang-orang tidak kekurangan makanan dan pakaian. Dengan tempat seperti itu, dia bisa tenang menyerahkan para penyintas ke pangkalan, dan kemudian dia bisa membawa beberapa teman terpercaya ke Nanning untuk mencari teman dan keluarga. Chen Ziguang sangat mampu bersikap fleksibel dan memanfaatkan situasi. Dia melihat alis Yue Zong berkerut, dan segera wajahnya jatuh. Dia meraung pada para wanita di sekitarnya, mulailah berguling. Jangan berputar-putar, hati-hati, jika kau datang lagi aku akan membuat kalian masing-masing jongkok di penjara. Para wanita di sekitarnya melihat pakaian pemerintah Chen Ziguang, dan mata mereka berkilat ketakutan. Satu persatu mereka mundur dan menyerah. Posisi pekerja pemerintah bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan para pelacur ini. Menyinggung seorang pekerja pemerintah tidak bijaksana di ZAG. Yue Zong melihat kedua sisinya, dan alisnya sedikit berkerut. Dia melihat para wanita yang kelaparan itu menata diri dengan rapi di kedua sisi jalan. Beberapa wanita bahkan memakai sedikit riasan. Seluruh kelompok wanita yang menjual diri mereka tampak kasar. Sebenarnya ada lebih dari 100 dari mereka. Tempat apa itu? Setelah menjauh dari jalan, Phoenix, Yue Zong melihat beberapa tentara berjaga di jalan, menghalangi jalan. Semua orang di jalan tampak mengenakan pakaian baru. Wajah mereka berseri-seri, dan mereka jelas tidak kelaparan. Yue Zong bahkan melihat seorang wanita cantik mengenakan busana terkini, dengan santai menarik seekor anjing Peking. Jalanan itu tertib dan teratur seperti dunia sebelum zaman Z. Di luar jalan itu sangat kejam. Semua orang kelaparan, menjual diri mereka demi sepotong roti. Di dalam dan di luar jalan, yang satu adalah surga, yang lain adalah bumi, seperti dua dunia yang menyatu. Chen Ziguang memandang daerah khusus itu dengan sedikit iri. Dia perlahan berkata, itulah daerah khusus. Hanya personel pemerintah tingkat tinggi dan pejabat militer tingkat tinggi yang dapat memasuki daerah itu. Persediaan di sana adalah yang terbaik. Orang-orang seperti kami, pekerja pemerintah biasa, hampir tidak punya cukup makanan dalam sehari. Jangan pernah berpikir tentang daging dan sayuran. Kehidupan orang-orang di daerah khusus itu bebas dari kekhawatiran. Mereka tidak kekurangan daging, sayuran, atau berbagai jenis barang. Bahkan anjing di sana makan lebih baik daripada orang luar. Meskipun Chen Ziguang adalah seorang pejabat pemerintah, dia belum makan daging selama 2 minggu. Sebagian besar daging telah diserahkan ke persediaan daerah khusus. Para pejabat pemerintah hanya bisa berkeliling dengan setengah lapar, makan hal-hal seperti daging hanyalah mimpi. Sementara orang kaya, minum anggur dan makan malam, orang miskin mati kedinginan di jalan. Kata-kata ini benar-benar tepat. Yue Zong melihat ke daerah khusus, lalu dia menoleh dan bersiap untuk pergi. Tepat ketika mereka hendak meninggalkan jalan Phoenix, seorang pemuda yang sangat arogan dan mendominasi mengenakan mantel militer dan sepatu bot kulit hitam membawa 7 orang membawa parang di depan kelompok Yue Zong, menghalangi jalan mereka. Pemuda suka memerintah yang mengenakan pakaian militer itu memiliki ekspresi aneh. Dia menegur Yue Zong dengan suara keras, "Nak, kamu baru saja tiba. Ini wilayah Tuan Muda. Untuk berdagang di sini, kamu harus memberi Tuan Muda biaya perlindungan. Itu untuk melindungi perdaganganmu. Ambil setengah dari makanan di tubuhmu dan berikan kepada bos." 7 orang di belakang pria berpakaian militer itu semua melambaikan parang mereka ke arah kelompok Yue Zong.
Melihat pria itu memamerkan kekuatan militernya, alis Yue Zong berkerut. Dia bertanya kepada Chen Ziguang, bukankah pangkalan itu tidak mengizinkan orang membawa senjata? Bagaimana orang-orang ini bisa memiliki bilah pisau? Chen Ziguang tertawa dan berkata, Saudara Yue, aturannya sudah mati, orang-orang masih hidup. Selama kamu memiliki koneksi, mendapatkan senjata di pangkalan bukanlah masalah. Di pasar gelap, selama kamu memiliki makanan, kamu bisa mendapatkan apa saja. Pria muda ini bernama Hou Jinbiao. Dia adalah bawahan dari salah satu dari 4 evolver besar, Raja Es Zangyun. Tidak banyak orang yang berani memprovokasi dia. Chen Ziguang berkata kepada Hou Jinbiao, Jinbiao, berikan aku muka. Bagaimana kalau tidak mengambil biaya perlindungan? Wajah Hou Jinbiao berubah jelek, dan dia berkata dengan galak, Chen Ziguang, apa yang kamu hitung? Kamu ingin tuan muda memberikan muka padamu. Kamu adalah pegawai pemerintah yang menyuruh bos untuk pergi. Jika kamu tidak membayar biaya perlindungan, bos akan menghajarmu. Chen Ziguang dimarahi oleh Hou Jinbiao, dan wajahnya langsung memucat. Status pemerintahannya hanya bisa menggertak orang-orang biasa yang selamat. Dia tidak bisa berbuat apa-apa di depan orang-orang itu di bawah kedok para evolver yang kuat. Karena itu, Chen Ziguang ingin menjadi anggota Yue Zong setelah melihat kekuasaan tiraninya bergulir ke kota. Setelah Hou Jinbiao memarahi Chen Ziguang, dia menoleh dan melihat Lu Wen dan Guo Yu berdiri di samping Yue Zong. Matanya bersinar dengan cabul. Dia mengulurkan tangan, meraih ke arah dada Guo Yu. Dia dengan ceroboh berkata, gadis yang cantik, biarkan tuan muda merasa baik. Aku bisa menjadi pengantin pria pertamamu. Haha, raut wajah Lu Wen dan Guo Yu berubah, dan mereka segera mundur ke belakang Yue Zong. Melihat penampilan cabul Hou Jinbiao, mata Yue Zong memancarkan cahaya dingin. Dia melangkah maju, kemudian dia mengirim tendangan kejam ke arah Hou Jinbiao. Kekuatan seorang evolver meledak, dan tendangan itu meledakkan permata keluarganya. Ah! Hou Jinbiao berteriak kesakitan. Dia meraih alat kelaminnya dan berjuang kesakitan di tanah. Persetan dengannya, dia berani menentang asosiasi Raja Es. Potong mereka sampai mati. Persetan, potong bajingan kecil itu. Melihat bola-bola Hou Jinbiao diledakkan oleh Yue Zong, wajah ketujuh orang yang memegang parang berubah. Mereka menebas dengan keras, menyerbu ke arah Yue Zong. Yue Zong berdiri dengan tenang di sana, menatap ketujuh orang yang berlari ke arahnya. White Bones berdiri di samping Yue Zong dengan menyamar sebagai manusia. Tepat saat Yue Zong hendak ditebas, White Bones menyerbu para pria yang memegang parang. Menggunakan kekuatan yang 3 kali lipat dari orang normal, ia melancarkan pukulan ke tubuh mereka. Hanya dalam beberapa ronde, ketujuh orang yang memegang parang semuanya mengalami patah tulang rusuk oleh White Bones yang anti peluru dan pisau. Mereka memuntahkan darah ke tanah, dan melepaskan parang mereka. Hati Chen Ziguang dipenuhi dengan kegembiraan saat ia melihat Yue Zong meremehkan kekalahan kelompok Hou Jinbiao, Tuan. Terlalu kuat, hukum ZAG adalah hukum rimba. Hanya yang kuat yang dapat terus bertahan hidup di dunia ini. Yang lemah hanya dapat memilih untuk mengikuti yang kuat agar dapat terus hidup. Kapten Yue, apakah kau ingin membunuh mereka? Mata Liu Yan memancarkan cahaya yang tajam saat dia bertanya pada Yue Zong. Liu Yan awalnya mengikuti Tiger dan sekarang mengikuti Yue Zong. Kedua tangannya berlumuran darah, dan dia sudah tidak peduli dengan nyawa orang lain. Mendengar kata-kata Liu Yan, mata ketujuh pria itu memancarkan ketakutan. Mereka juga telah merenggut nyawa beberapa orang, tetapi mereka tidak berani membunuh orang di tengah jalan. Chen Ziguang juga ketakutan dengan kata-kata Liu Yan. Dia dengan cepat berkata, Saudara Yue, kamu tidak bisa membunuh. Membunuh orang di jalan adalah hukuman mati. Pangkalan itu pasti akan mengirim orang untuk menjatuhkanmu. Yue Zong melihat sekeliling. Dia melihat orang-orang di jalan semuanya takut untuk melihat kelompok mereka. Ada juga 3 orang yang mengenakan seragam polisi yang mengamati dari jauh. Setelah tatanan ZAG berubah menjadi kekacauan, keberadaan para evolusioner yang luar biasa juga muncul. Selama tidak ada yang terbunuh, para polisi tidak ingin ikut campur dalam konflik kekuasaan. Mata Yue Zong memancarkan cahaya dingin ke arah 7 pria yang tergeletak di tanah. Dia memerintahkan White Bones, patahkan tangan kanan mereka, lalu suruh mereka nyahlah. Setelah kehilangan tangan kanan mereka, mereka tidak akan punya cara untuk menyusahkan Yue Zong lagi.
White Bones menerima perintah itu dan langsung bergerak maju. Dia mencengkeram tangan seorang pria dan memutarnya dengan kekuatannya, mematahkan tulang-tulangnya. Ah! Pria itu langsung berteriak ratapan dingin yang menyedihkan, meraih tangan kanannya dan dengan susah payah berjuang untuk bangkit. Orang-orang yang tersisa berpikir untuk melarikan diri, tetapi mereka tidak sedikit pun lebih cepat dari White Bones. Satu persatu tangan kanan mereka patah, menjerit kesakitan. Melihat White Bones mematahkan tangan kanan, hati Chen Ziguang tak kuasa menahan diri untuk tidak menggigil. Jika ia tak segera bergabung dengan Yue Zong, ia sungguh tak tahu apa yang akan terjadi padanya. Meninggalkan tanah yang penuh dengan jeritan kesakitan, kelompok Yue Zong meninggalkan daerah itu, kembali ke kota. Tak lama kemudian, sekelompok pria datang dan membawa Hou Jinbiao dan yang lainnya pergi. Di villa indah di Taman Jingshan di daerah Qingyuan, seorang pria tampan berusia 27 atau 28 tahun mengenakan kemeja putih yang terbuka memperlihatkan dadanya tengah memakan sup sarang burung abalon. Dua wanita sangat cantik mengenakan gaun gaya Cina tengah melayaninya. Pria berusia 27 atau 28 tahun ini adalah bos asosiasi Raja Es daerah Qingyuan, Raja Es Zhang Yun. TL, pencarian Google, Kipao, untuk melihat beberapa gaun gaya Cina. Dan daerah Qingyuan adalah daerah tempat markas penyintas kota Longhai berada. Seorang pria bertubuh sedang yang mengenakan pakaian ala barat memasang wajah datar saat ia berkata kepada Zhang Yun dengan suara pelan, "Bos, ada sesuatu yang harus saya laporkan kepada Anda." Zhang Yun melambaikan tangannya ke arah dua wanita cantik itu, dan mereka pun pergi. Alis Zhang Yun sedikit berkerut, lalu ia bertanya kepada pria parubaya itu, "Zhao Xiong, apa yang membuatmu begitu bersemangat? Mengapa tiba-tiba kau mencariku saat ini?" Zhang Yun benar-benar benci jika ada orang lain yang mengganggunya saat makan. Zhao Xiong adalah teman dekatnya, jadi tentu saja ia paham akan hal ini. Namun ia tetap datang saat ini. Jelas ada sesuatu yang mendesak terjadi. Zhao Xiong berkata dengan suara pelan, "Hari ini ada orang baru datang ke markas." Seorang pria bernama Yue Zong menendang bola Hou Jinbiao di Jalan Phoenix. Ia juga memerintahkan agar tangan kanan bawahan Hou Jinbiao dipatahkan. Wajah Zhang Yun berubah, dan telapak tangannya memukul meja dengan keras. Ia berteriak, "Persetan, ada yang berani menyentuh orang-orangku." Orang yang bernama Yue Zong itu benar-benar bertindak gegabah. "Zhao Xiong, apakah kau sudah menemukan tempat tinggal mereka?" Meskipun ia disebut sebagai salah satu dari 4 evolver besar di Qingyuan. Kenyataannya Zhang Yun hanyalah orang kecil sebelum ZAG. Hanya setelah ZAG, zombie pertama yang ia bunuh menjatuhkan buku keterampilan yang memungkinkannya mengendalikan es. Dan setelah semua jenis kebetulan yang beruntung, ia menjadi Raja Es Qingyuan. Dikatakan bahwa ia tidak memiliki keanggunan orang yang kuat. Zhao Xiong melaporkan, mereka semua tinggal di wilayah Xiyuan di kota ini. Zhang Yun mendengarkan dan hanya berkata, "Suruh Ma Jin pergi membunuh Yue Zong malam ini." Ragu-ragu sejenak, Zhao Xiang bertanya kepada Zhang Yun, "Bagaimana dengan Hou Jinbiao dan anak buahnya?" Zhang Yun tertawa licik, "Bunuh mereka. Jika Mate tidak dapat membunuh Yue Zong, maka besok pergi melapor ke pihak berwenang. Katakanlah Yue Zong dan anak buahnya membunuh orang di depan umum." Zhao Xiong tidak dapat menahan diri untuk tidak menyarankan, "Bos, bukankah itu ide yang buruk?" Zhang Yun dapat dengan mudah ditinggalkan oleh orang banyak karena bersikap kejam seperti ini. Zhang Yun melambaikan tangannya, dengan tidak sabar berkata, "Jika aku tidak membunuh mereka, aku harus memberi mereka perawatan medis. Apakah kamu tidak tahu situasinya sekarang? Di mana kita akan mendapatkan makanan dan obat-obatan serta dokter untuk merawat mereka? Selama kita punya makanan, kita dapat merekrut orang sebanyak yang kita inginkan. Tidak perlu membuang-buang makanan untuk orang cacat. Lakukan apa yang aku katakan, sekarang pergi. Di kota Longhai, selama seseorang punya makanan, mereka dapat membeli tenaga kerja. Orang adalah hal yang paling rendah nilainya." Selain beberapa teman dekat, Zhang Yun tidak menganggap orang-orang seperti Hou Jinbiao sebagai manusia. Jika mereka mati, mereka mati. Zhao Xiong melihat penampilan Zhang Yun dan tahu Zhang Yun ingin pergi menikmati wanita. Dia diam-diam mundur. Zhao takut dia akan membuat Zhang Yun marah jika dia terus berbicara. Di sisi lain, kelompok Yue Zong kembali ke kediaman mereka. Mereka segera mulai memasak makanan. Setelah sibuk bekerja,
makan malam mereka segera disiapkan. Kelompok Yue Zong makan nasi kukus panas, steak yang diasinkan, daging kalengan, dan sayuran kalengan untuk makan malam. Chen Ziguang melihat makan malam kelompok Yue Zong, dan dia mulai mengeluarkan air liur, betapa berlimpahnya. Meskipun Chen Ziguang adalah seorang pegawai pemerintah, dia tidak makan daging selama 2 minggu. Sebagian besar daging kalengan telah disita dan diberikan kepada pemasok daerah khusus. Dia hanya bisa makan secukupnya agar tidak kelaparan. Makan sesuatu seperti daging hanyalah mimpi Yue Zong melihat Chen Ziguang meneteskan air liur di mulutnya, dan dia berkata dengan jelas, "Kemarilah dan makanlah." "Terima kasih saudara Yue, terima kasih saudara Yue." Chen Ziguang segera berteriak, mengucapkan terima kasih dan mengambil makanan pada saat yang sama, melahap potongan-potongan besar. Melihat Chen Ziguang melahap makanan, Da Gouzi bergumam, dia seperti hantu kelaparan. TL, hantu kelaparan https://wikipedia.org/wiki-hungry-gos siku tutup. Menghadapi ejekan Da Gouzi, Chen Ziguang terus melanjutkan seolah-olah dia tidak mendengar, makan seperti hantu kelaparan. Setelah 4 mangkuk makanan dia tidak bisa lagi menahannya, akhirnya meletakkan sumpitnya. Setelah makan dan minum sampai kenyang, Chen Ziguang akhirnya menoleh ke Yue Zong dan dengan khawatir berkata, "Saudara Yue, Raja Es Zhang Yun kuat dan sangat pendendam. Kamu menyinggung perasaannya hari ini, dan dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu harus lebih berhati-hati." Yue Zong hanya berkata, "Aku tahu. Kalau begitu aku akan pergi. Lebih baik kamu beristirahat dengan baik hari ini." Selesai berbicara, Chen Ziguang meninggalkan tempat itu. Malam pun tiba. Selain daerah khusus, beberapa villa, dan beberapa lampu, daerah yang tersisa diselimuti oleh kegelapan, kesepian yang mematikan. Sosok gelap bergerak menembus kegelapan seperti seekor ikan. Seolah-olah sosok dan kegelapan itu menyatu menjadi satu. Sosok gelap itu dengan cepat bergerak di depan area tempat kelompok Yue Zong menginap. Dia bergerak di tanah dengan keempat kakinya seperti kadal. Dia bergerak seperti sesuatu yang tidak manusiawi memanjat dinding tanpa suara, sampai ke jendela Yue Zong. Sosok hitam itu dengan hati-hati menjulurkan kepalanya dan melihat ke jendela kediaman Yue Zong. Matanya dengan hati-hati mencari, dan dia dapat melihat jejak cahaya hijau. Itu adalah malam tanpa bulan, dan sebagai tambahan, daerah sekitarnya tidak memiliki jejak cahaya. Orang-orang di ruangan itu dapat melihat keluar jendela dan tidak dapat menemukan gambar hitam di jendela. "Apakah kamu sudah cukup melihat?" Tepat ketika sosok hitam itu melihat ke jendela, Yue Zong segera muncul di depan jendela dan menatap sosok hitam itu, berbicara dengan dingin. Mata sosok hitam itu berkilat ketakutan. Ia segera mengeluarkan pistol dan membidik Yue Zong. Mata Yue Zong memancarkan cahaya dingin. Tinjunya melambai, seperti guntur yang cepat. Ledakan berkecepatan tinggi meledak di wajah oval sosok hitam itu. Sosok hitam itu terlempar dari dinding seperti peluru artileri. Terjatuh ke tanah, ia memuntahkan seteguk darah, dan mati setelah berjuang sejenak. Matai mengandalkan kemampuan penglihatan malam dan kemampuan memanjat. Saat membunuh orang lain di kegelapan malam, dia sangat jarang gagal. Kali ini, saat bertemu Yue Zong, dia langsung tertembak tanpa. Yue Zong menggunakan kemampuannya. Meskipun Matai memiliki kemampuan untuk memanjat tembok, dia tidak memiliki kemampuan untuk bertahan hidup setelah jatuh dari lantai 5. Yue Zong berjalan keluar gedung dan melihat mayat Matai. Alisnya sedikit berkerut, "Pembunuhan. Jangan bilang itu asosiasi Raja Es. Itu sangat cepat." "Kakak, ada apa ini?" Lu Wen juga keluar dari gedung ke sisi Yue Zong. Dia bertanya dengan sedikit takut melihat mayat Matai. Guo Yu juga berjalan ke sisi Yue Zong menggunakan kedua matanya yang bisa berbicara untuk menatap Yue Zong. Baru saja di rumah, Yue Zong telah menyuruh Lu Wen dan Guo Yu meninggalkan ruangan demi keselamatan mereka sendiri. Ini membuat mereka merasa tidak nyaman. Yue Zong hanya berkata, "Tidak apa-apa. Aku memperkirakan itu adalah pembunuhan dari asosiasi Raja Es." Lu Wen juga membawa beberapa orang yang mengenakan sarung tangan, dan mereka menggeledah tubuh Matai. Mereka mengambil 2 potong peralatan dan menyerahkannya kepada Yue Zong. "Kapten Yue, ini adalah peralatan pembunuh. Item level 2, belati kecepatan. Meningkatkan kelincahan sebesar 5 saat dipegang di tangan." Selain belati kecepatan, Matai juga memiliki sepatu dunia dewa dan iblis.
Yue Zong hanya menginginkan belati kecepatan. Dia berkata kepada Liu Yan, aku memberimu sepatu bot ini. Liu Yan dengan gembira berkata, terima kasih Kapten Yue. Sistem dunia dewa dan iblis menjatuhkan berbagai jenis peralatan yang dapat meningkatkan kemampuan orang. Semua bawahan Yue Zong mengetahui hal ini. Tetapi hanya dengan menggunakan keterampilan dan peralatan dunia dewa dan iblis melawan binatang buas dan zombie yang bermutasi, item-item ini dapat dijatuhkan. Karena itu, tidak banyak item dunia dewa dan iblis. Masing-masing sangat berharga. Liu Yan dapat menerima sepasang sepatu dunia dewa dan iblis, dan dia menjadi jauh lebih kuat. Liu Yan memasukkan mayat Matai ke dalam tas dan melemparkannya ke kolam yang jauh. Setelah semuanya beres, Yue Zong memerintahkan White Bones untuk berjaga, lalu ia memanggil Lu Wen dan Guo Yu kembali ke dalam gedung untuk beristirahat. Pagi-pagi sekali pukul 4 pagi, di dalam rumahnya, Zhao Xiong melihat arlojinya dan mengerutkan kening. Ia perlahan berpikir, gagal. Sepertinya orang bernama Yue Zong itu jauh lebih tangguh dari yang kita bayangkan. Ketika Matai membunuh orang lain, ia dapat dengan cepat mencapai keberhasilan. Tidak kembali pada saat ini jelas berarti pembunuhannya gagal. Mayoritas orang yang menyinggung asosiasi Raja Es semuanya terbunuh di tangan Matai. Sangat sedikit yang bisa lolos dari pembunuhan Matai di kegelapan malam. Sepertinya aku perlu melaksanakan rencana kedua. Keesokan harinya di pagi hari, kelompok Yue Zong baru saja selesai sarapan. 3 orang yang mengenakan seragam polisi datang. Seorang polisi setengah baya datang ke kelompok Yue Zong dan dengan dingin berkata, siapa Yue Zong? Yue Zong menatap polisi itu dan hanya berkata, saya. Polisi setengah baya itu berkata dengan ekspresi yang benar, ikutlah denganku sekarang. Anda dicurigai membunuh orang di depan umum di pangkalan. Jika Anda melawan, kami memiliki wewenang untuk menembak Anda sampai mati di sini. Alis Yue Zong berkerut, saya tidak membunuh siapapun. Kemarin saya hanya memberi orang-orang itu pelajaran. Pergilah ke Jalan Phoenix dan selidiki, dan Anda akan tahu. Alis polisi lainnya berkerut. Dia mengeluarkan pistol di pinggangnya. Kemudian dia mengarahkannya dan memarahi Yue Zong, tingkat omong kosongnya terlalu tinggi. Dengan tulus ikutlah dengan kami. Hati-hati, jika Anda berbicara omong kosong lagi, bos akan mengeksekusi Anda. Mata Yue Zong memancarkan cahaya dingin, dan dia segera memulai keterampilan seni ketakutan. Dalam waktu singkat, pikiran polisi itu memasuki dunia yang penuh dengan ketakutan dan teror. Di dunia itu, 10 mayat menggigit dagingnya. Ah, selamatkan aku. Jangan gigit. Selamatkan aku. Polisi itu mengeluarkan ratapan yang menyakitkan. Mata ditulis dengan ketakutan, dia berlutut di tanah. Apa yang kamu lakukan? Polisi setengah baya dan yang lainnya berteriak. Mereka semua ingin mengeluarkan senjata mereka. Berdiri di sisi Yue Zong, tulang-tulang putih bergerak maju seperti anak panah. Sebuah tinju meledak di wajah polisi setengah baya itu, membuatnya terbang. Kemudian tulang-tulang putih mengirim tendangan ke perut polisi lain, membuatnya terbang beberapa meter, menahan perutnya berjuang tanpa henti. Polisi setengah baya itu berdiri dengan wajah penuh darah. Dia berkata kepada Yue Zong dengan suara tegas, Yue Zong. Kamu menyerang polisi. Kamu membuat partai komunis dan pemerintah menjadi musuh. Jika kamu tidak menghentikan tindakan biadabmu, kamu akan ditembak mati. Yue Zong tidak melihat lagi ke arah polisi setengah baya itu. Dia berteriak kepada polisi yang pertama kali mengintensifkan konflik dengan menarik senjatanya, siapa yang membuatmu datang ke sini? Bicaralah dengan jujur, dan kamu boleh kembali dari dunia bawah. Zhao Xiong dari Asosiasi Raja Es. Dia datang dan melaporkan sebuah kasus. Dia mengatakan 8 orang dari Asosiasi Raja Es meninggal dan kamu membunuh mereka. Dia membuat kami datang untuk menangkapmu. Setelah menangkapmu, kami akan menyita senjatamu dan membunuhmu di penjara. Kami akan mendapatkan 50 kg kupon makanan dan seorang wanita cantik setelah menyelesaikan pekerjaan. Mata pria itu ditulis dengan teror yang diselimuti oleh seni ketakutan. Berlutut di tanah, dia meneriakkan semua yang terjadi di balik layar. Di balik selubung seni menakut-nakuti, pikiran polisi itu dibawa ke dunia lain. 10 zombie busuk, mata melotot, dipenuhi bisul di mana-mana, mereka terus menggerogoti tubuhnya. Keterampilan seni menakut-nakuti bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Pan Zhang, apa yang kau katakan?
Polisi setengah baya itu meraung seperti singa yang marah saat melihat rekannya membocorkan rahasia. Yue Zong dengan dingin memandang rendah ketiga polisi itu, dan dia memerintahkan Liu Yan, benar-benar jelek. Kalian dianggap polisi. Kalian benar-benar membuat pekerjaan ini menjadi buruk. Liu Yan, singkirkan senjata mereka dan tampar mereka. Setelah ZAG, mayoritas polisi asli terinfeksi, menjadi zombie. Sangat sedikit polisi di markas penyintas kota Longhai yang menjadi polisi sebelum ZAG. Polisi lainnya adalah rekrutan sementara. Hal ini membuat kepolisian menjadi campuran naga dan ular, sangat korup. Liu Yan mencibir. Dia membawa 2 orang dan menyingkirkan senjata 3 petugas polisi itu. Kemudian dia menjambak rambut mereka, dan dia menamparkan wajah mereka dengan kejam sampai mereka membengkak. Para penyintas lainnya di daerah kumuh itu bersukacita atas kemalangan ketiga polisi itu. Mereka tidak memiliki kesan yang baik tentang orang-orang ini yang suka memamerkan sedikit kekuatan mereka di depan orang-orang biasa. Yue Zong menatap ketiga polisi yang telah ditampar bengkak dan dengan dingin berkata, "Nyahlah. Jangan biarkan aku melihatmu lagi." Semuanya berlindung. Tiba-tiba, Yue Zong merasakan firasat yang benar-benar mengerikan. Dia segera berteriak. Bayangannya melintas, dengan cepat bersembunyi di balik sebuah rumah. Hampir segera setelah Yue Zong meninggalkan posisi aslinya, sebuah senjata mengeluarkan suara seperti guntur yang menggelegar, dan peluru mendarat di tempatnya berdiri. Lu Wen, Guo Yu, dan Liu Yan sudah mencari perlindungan atas perintah Yue Zong. Mendengar suara tembakan, para penonton di sekitarnya menjadi kacau balau. Mereka berlarian ketakutan ke segala arah. Di tengah kekacauan itu, seorang yang tampak biasa saja dengan pakaian compang camping dan kotor menghampiri ketiga polisi itu. Ia bergerak 3 kali lebih cepat dari orang biasa, dan ia menembak kepala ketiga polisi itu dari jarak dekat. Tanpa ada kesempatan untuk bertahan, ketiga polisi itu kehilangan nyawa mereka dalam pertumpahan darah. Mata mereka penuh dengan ketidakpercayaan saat mereka jatuh ke tanah. Mereka tidak pernah menyangka akan tiba-tiba tertembak. Sungguh cara yang kejam. Yue Zong melihat ketiga polisi itu jatuh ke tanah, dan matanya memancarkan cahaya dingin. Untuk menjebaknya, Asosiasi Raja Es tiba-tiba membunuh 3 polisi di depan umum. Itu adalah pelanggaran hukum tingkat ekstrim. Yue Zong mengaktifkan keterampilan pertahanan tubuh gabungannya, dan tulang putih mengembun menjadi pelindung tulang. Yue Zong bergegas seperti listrik keluar dari tempat persembunyiannya menuju evolusioner Asosiasi Raja Es. Evolusioner tipe kelincahan dari Asosiasi Raja Es melihat Yue Zong bergegas ke arahnya dengan pelindung tulang. Ia segera berbalik dan lari dari Yue Zong. Dia sudah menggunakan skill untuk membunuh ketiga polisi itu. Dia tidak punya cukup stamina untuk menggunakan skill kedua. Saat bergegas, Yue Zong tiba-tiba merasakan bahaya. Dia segera mulai bergerak dalam pola zigzag ke arah tempat evolusi ketangkasan itu bergerak. Sangat cepat, jauh di atap sebuah gedung, seorang penembak jitu memegang senapan runduk. Penembak jitu itu tidak memiliki cara untuk mengunci gambar kecepatan tinggi Yue Zong. Setelah beberapa detik, Yue Zong sudah memperpendek jarak antara dia dan evolusioner Asosiasi Raja Es. Tiba di belakang tubuh evolusioner tipe ketangkasan, Yue mengulurkan tangan untuk meraih tubuh evolusioner itu. Evolusioner itu segera berguling, mengeluarkan pistol tipe 54, dan melepaskan tembakan berturut-turut ke arah Yue Zong. Tubuh Yue Zong sedikit condong. Yue Zong bermanuver di belakang evolusioner ketangkasan itu dalam sepersekian detik dia mengarahkan senjatanya. Menggunakan tangan pisau dia memotong leher evolusioner itu, membuatnya pingsan. Suara peluru bergemuruh tepat saat Yue Zong bergerak untuk meraih evolusioner itu. Peluru penembak jitu menembus kepala si evolver, memercikkan darah kemana-mana. Yue Zong melihat ke lokasi yang jauh. Mengandalkan keterampilannya dalam melihat bahaya, dia bisa merasakan penembak jitu itu telah mundur dari lokasinya setelah membunuh si evolver Asosiasi Raja Es. Sangat terampil. Yue Zong dengan cepat bergegas kembali ke area pemukiman setelah mengambil peralatan si evolver. Begitu dia kembali ke tempat mereka, Yue Zong membagikan kepada semua orang amunisi dan senjata yang telah disiapkan dari cincin penyimpanannya. Dia memerintahkan dengan suara yang dalam, segera bersiap untuk mundur. Jika jalan kita terhalang, gunakan kekuatan, hancurkan semuanya. Ketiga polisi itu sudah melewati pintu kematian. Orang mati tidak bisa bercerita. Karena pengaruh Asosiasi Raja Es di kota Longhai,
mereka akan segera dikepung oleh militer dan polisi. Tinggal di sini adalah jalan menuju kematian. Dengan kekuatan dan peralatan Yue Zong, ada harapan dia bisa lolos dari pengepungan militer, tetapi dia takut orang lain akan tertinggal di kota Longhai. Jika Yue Zong menyerah, kehidupan kelompoknya tidak akan berada dalam kendali mereka sendiri. Hidup mereka akan sepenuhnya berada di tangan orang lain. Menerima perintah Yue Zong, semua orang dengan cepat meraih senapan mesin tipe 79 dan bergegas mengejar Yue Zong. Melihat kelompok Yue Zong membawa senapan serbu tipe 79 berjalan di sepanjang jalan. Semua orang mundur satu persatu dan bersembunyi di rumah mereka. Mereka hanya mengintip dari celah pintu ke arah kelompok Yue Zong.